Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma Alia Mauren. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke teman-teman, langsung aja ke videonya. Ini tuh saya lagi natain perintilan belanja yang lupa banget kemarin gak saya bongkar, jadi baru sempat saya tatain sekarang. Oke, jadi ini tuh video kemarin di hari Senin, karena kakak tuh berangkat sama ayahnya, harusnya sih saya santuy-santuinya itu lebih lama, lebih enak lagi ya. Nah, tapi berhubung kegiatan saya kok waktu saya lihat-lihat banyak banget, jadi laju saya itu mandi juga setelah Pak suami dan kakaknya berangkat sekolah. Nah, kakaknya berangkat sekolah dari rumah itu sekitar jam 6.15 menit, terus habis itu sekitar jam setengah 7 saya langsung mandi dan juga pakai baju yang agak lumayan rapi nih, karena kan mau bikin video ya. Terus pagi-pagi saya juga belanja di Mang Erik, cuman belanjanya itu nggak banyak, kayak cuman buat nambahin aja stok yang ada di rumah yang habis-habis aja nih. Untuk habisnya itu sekitar 106.000 karena ada perikanan juga yang saya beli, contohnya itu kayak cumi asin, bukan ikan sih ya, cumi asin. Nah, saya beli 2 plastik 10 ribuan jadi 20.000. Terus untuk udang saya beli 2 plastik, harga per satu plastiknya itu ataupun seperempat 18.000, sekalian dikupasin aja sama kulit-kulitnya biar nanti saya tinggal masak aja. Alhamdulillah Mang Eriknya itu mau. Jadi kalau 2 plastik 36.000. Nah, saya juga beli tahu coklat, harganya itu 6 ribuan, tahu kuning juga sama 6 ribuan. Terus untuk toki harganya itu 2 ribuan, satu plastiknya saya ada beli 2. Terus saya juga ngambil daun pisang. Aduh, saya lupa lagi harganya berapa. Mungkin 3.000 kali ya. Nah, saya juga ngambil melanding ataupun pete Cina ataupun satunya namanya apa ya? Lam toro. Itu tuh harga per plastiknya ya. Sebenarnya 5.000 tuh dapat 3 plastik, tapi saya tuh nggak mau kebanyakan. Jadi saya cuma ngambil 2 plastik aja. Terus saya ngambil jengkol, untuk harganya itu per plastiknya 8.000, saya ngambil 2 plastik jadi 16.000. Terus saya juga ngambil cabai hijau yang gede, harganya itu 3.000. Ngambil tomat juga 3, harganya itu 5.000. Terus tempe separuh harganya itu kalau nggak salah 3.500 ataupun 4 ribuan. Saya lupa teman-teman, kemarin tuh nggak yang terlalu mendengarkan banget. Oke, lanjut untuk si togenya ini saya simpen di dalam wadah. Terus wajib banget di bagian atasnya itu dikasih tisu lagi. Jadi biar nanti togenya itu bisa bertahan lama di dalam kulkas. Tapi kalau kelamaan biasanya itu suka numbuh akar sih. Jadi jangan yang terlalu lama-lama banget. Mungkin sih kalau kata saya maksimal 1 minggu aja ya. Itu pun di bagian atasnya kayak udah numbuh akar-akar. Nah, karena belanjanya itu sedikit, jadi ini langsung saya tatain aja semuanya. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu teman-teman. Jadi setengah 7, ya setengah 7 lebih lah. Saya itu kan udah selesai semuanya nih. Saya langsung keluar, saya nukerin gas. Kenapa nukerin gas? Jadi Pak suami itu pagi-pagi beli gas. Tapi ternyata gasnya itu waktu dipasang jarumnya itu kayak turun terus. Jadi mau nggak mau kan harus saya tukerin. Kalau Pak suami yang nukerin, itu waktunya nggak cukup teman-teman. Jadi saya nukerin gas. Terus habis itu saya ke Mang Erik. Habis ke Mang Erik, saya belum sarapan untuk posisinya karena emang belum lapar. Jadi di hari Senin kemarin saya juga hari pertama menstruasi. Aduh, masya Allah, perut saya itu sebenarnya nggak enak, cuman bukan yang sakit gitu loh teman-teman, kayak nggak enak aja rasa perutnya. Tapi alhamdulillah masih bisa beraktivitas yang lumayan banyak banget. Terus habis belanja di Mang Erik, saya tuh ngentasi jarit. Kalau di saya mah bahasanya itu ngentasi jarit ya, ataupun ngangkatin jemuran. Nah, setelah selesai ngangkatin jemuran yang kemarin sore udah saya cuci, saya langsung nyetrika teman-teman. Waduh, strong banget kan ya. Pokoknya bu ibu mah harus strong. Terus di pagi hari saya juga udah sempat masak-masak, bikin bekal juga buat kakak Ale. Waduh, pokoknya bu ibu semuanya tuh nih yang ada di dunia ini hebat banget deh kalau pagi-pagi. Nah, selesai nyetrika itu sekitar jam 8 kurang, semuanya itu langsung saya tatain. Pokoknya nggak mau ada sampai setrikaan baju itu di luar, harus langsung masuk ke dalam lemarinya masing-masing. Tapi waktu saya lagi nyetrika itu nggak saya videoin ya teman-teman, karena biar cepet aja. Kalau semua di videoin nggak kelar-kelar kerjaan ibu rumah tangga tuh. Nah, selesai nyetrika sama natain baju, perut saya baru kerasa lapar. Terus saya langsung makan dulu, sarapan sama Dek Moren. Sekitar jam setengah 9 saya selesai semuanya. Habis itu barulah saya tuh nge-refill yang ada di dapur, karena emang lumayan banyak banget yang habis nih.
refill kurang lebih mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 jaman. Selesai ngerefill setengah 10 pagi, barulah saya tuh natain persayuran dan juga masak-masak di dapur. Entah kenapa lagi pengen masak di pagi hari aja nih buat nanti makan di malam hari. Nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti untuk lauknya itu tetap saya taruh di wajan-wajan. Ketika Pak suami mau pulang, barulah nanti saya angetin lagi untuk lauknya. Sebenarnya lauk tadi pagi pun masih ada, itu buat nanti makan siang anak-anak. Karena anak-anak tuh suka banget kalau bundanya itu masak sarden. Oke, jadi kegiatan saya di pagi hari itu lumayan banyak banget kan ya di hari Senin kemarin. Apalagi lagi mens, itu bener-bener perjuangan banget. Tapi saya suka teman-teman karena semuanya itu selesai sesuai apa yang saya inginkan. Terus selesai beraktivitas, kalau nggak salah itu sekitar jam 11 kurang. Saya langsung rebahan bentar karena emang aduh capek banget ya berdiri terus ini kaki. Habis itu sekitar jam 12-an saya jemput kakak Alea. Jam 12 lebih istirahat lagi nih karena kan udah nggak ada kegiatan lagi yang dilakukan, anak-anak mainan, terus ada Moren juga sama mainan, makan siang. Sekitar jam 1 siang lebih saya baru tidur siang sama anak-anak. Bangun-bangun itu sekitar jam 3 sore. Nah jam 3 sore saya siap-siap lagi tuh mau nganter adik Moren les. Habis itu jam 4 saya langsung beberes rumah, terus santai-santai bentar. Nggak lama adik Moren tuh minta dijemput karena emang udah waktunya dijemput. Ya pulang nyampe rumah jam 5 sore lah Ade Moren, terus Ade Moren sama kakak Lea mainan, kalau bundanya di rumah ngedit video ya teman-teman. Jadi biar apa ya enak aja gitu loh, karena kan kakak Lea sekarang udah gede, Ade Moren juga udah gede, jadi ya mereka bisa main bareng. Jadi kakak Lea tuh nggak yang terlalu ngomong banget sama adiknya. Di sore hari yang biasanya itu saya tuh gedebak-gedebuk, alhamdulillah nggak gedebak-gedebuk karena kan gedebak-gedebuknya itu udah saya lakuin di pagi hari. Nah di pagi hari ini saya tuh masaknya pengen banget, udah lama kayak pengen botok kelapa, tapi baru nemuin lam toronya tuh sekarang nih karena Mang Erik doang kayaknya yang jualan lam toro ataupun petai Cina. Pengennya itu kayaknya udah dari hari Kamis, kayak orang ngidam aja deh pokoknya kalau mau menstruasi itu. Bener gak sih teman-teman? Kalau saya tuh kadang kayak gitu, entah pengen yang pedes-pedes lah, pengen apalah. Oke, nah untuk si ayamnya tadi juga udah saya irisin, saya cuci, terus saya kasih bumbu racik ayam, tapi nggak usah yang banyak-banyak banget. Habis itu ini ayamnya itu saya goreng sampai ia setengah mateng lah. Untuk minyaknya ini saya biarin aja dulu karena nanti minyaknya itu mau buat masak tumisan si bumbunya. Oke lanjut, ini bumbu tuh ada bawang merah, bawang putih, cabai merah yang saya buang bijinya. Terus saya kasih kencur juga, dikasih terasi, garam, gula, micin, sama kaldu ayam dikit. Udah kayak gitu aja nih untuk bumbunya. Kalau dirasa nanti kurang manis atau kurang asin bisa ditambahin aja ya waktu lagi ngaduk-ngaduk si adonan. Kok adonan sih ya? Apa sih ya ini namanya? Nah jadi untuk tambahannya ini tuh ada kelapa, lam toronya itu wajib banget karena yang saya pengenin itu emang lam toronya ataupun petai Cina. Harusnya itu ditambahin juga daun melinjo yang masih muda. Waduh masya Allah itu enak banget, tapi saya tuh lupa banget nggak beli, jadi udahlah nggak apa-apa, ini saya pakai seadanya aja. Terus saya pakein tempe. Nah untuk tempenya tuh kan kelupaan ngomongnya pakai bahasa Jawa ya, tempene. Nah untuk tempene tuh kan lupa lagi. Nah untuk tempenya itu tuh saya remek-remek pakai tangan aja, nggak apa-apa ya teman-teman. Kayaknya sih emang lebih enak diremek-remek pakai tangan, dan alhamdulillah tangan saya kan udah cuci tangan, jadi insya Allah aman ya. Tapi pokoknya mah balik lagi ke pribadi masing-masing ya, kalau lagi masak-masak tuh kayak gimana. Kalau masak-masak buat orang banyak ya diusahakan jangan pakai tangan kita, entah pakai sarung tangan ataupun pakai apa ulekan, bisa banget ya tempenya itu diulek-ulek. Tapi karena saya tuh nggak pengen banyak cucian, jadi saya tuh pakainya tangan. Nah untuk botoknya ini saya pakainya tuh pisang biar makin kerasa. Aduh masya Allah ini tuh sedep banget, enak banget. Tapi sayangnya nih ya, Pak suami saya tuh kalau saya masak botok kurang suka gitu loh teman-teman. Padahal saya tuh suka banget, entah botok tahu, entah botok kelapa, itu suka banget. Tapi ya makanya saya tuh jarang masak kayak gitu seperti yang saya bilang tadi. Nah untuk daunnya ini tuh nggak saya cuci, jadi cuman saya elapin aja pakai tisu. Dan untuk daunnya ini juga lumayan kotor teman-teman, makanya wajib banget dielapin ya. Nah kalau udah selesai semua dielapin, barulah tinggal bungkus-bungkus aja. Jangan lupa juga di bagian bawahnya itu dikasih daun salam biar nanti botoknya itu makin wangi, makin sedap, makin enak banget.
Nah, untuk si potoknya yang pertama tuh ini nggak saya kasih cabai irisan karena kan kali-kali anak itu minta, jadi nanti nggak pedes gitu loh rasanya. Nah, nanti di belakang-belakang bakal saya kasih irisan cabai yang saya irisin pakai gunting karena lagi-lagi saya tuh males ngeluarin talenan dan juga pisau, makanya saya tuh pakainya gunting. Nanti guntingnya tuh bakal saya cuci, kan nggak apa-apa ya nyuci gunting doang. Dan untuk guntingnya, walaupun itu tuh bekas sabun, kalau saya tuh lagi refill-refill ya teman-teman, insya Allah untuk guntingnya itu saya cuci, jadi insya Allah tetap aman ya. Dan sebelum saya tuh pakai, biasanya itu selalu saya cium dulu, ini kira-kira guntingnya itu bau ataupun enggak. Cuman kalau teman-teman nggak sreg ya teman-teman bisa dipisahkan aja ya antara gunting makanan sama gunting buat persabun-sabunan. Kenapa saya satuin teman-teman? Sebenarnya gunting saya tuh di belakang banyak banget, yang kecil-kecil ada 2, yang gede tuh ada 1. Tapi teman-teman pasti tahu sendiri kalau punya anak kecil, gunting tuh sering banget hilang. Aduh, masya Allah, saya tuh sering banget ngomel teman-teman. Jadi kalau saya tuh lagi mau pakai gunting, entah kenapa nyarinya tuh kok susah banget, nggak tahu guntingnya tuh di mana, padahal udah saya taruh di tempatnya nih. Nah, nanti ketika saya tanya sama anak-anak, barulah itu gunting ketemu. Ya seperti itu, punya gunting banyak pun tetap aja hilang. Makanya kadang saya pakai buat ngegunting sabun sama bumbu-bumbu itu saya satuin karena nyari guntingnya tuh susah banget. Ini lagi airnya lupa nggak saya matiin kalau lagi fokus masak-masak seperti ini nih. Nah, untuk semuanya, entah wajan-wajan, entah nyambelan apa sih, ulekan, kalau mau saya pakai itu selalu saya cuci dulu teman-teman. Kali-kali kena debu kan ya, debunya banyak, terus nanti buat masak kan aneh banget rasanya, makanya harus dicuci dulu nih. Nah, terus saya juga mau masak nasi, tapi nyuci dulu nih, saya kasih air. Untuk masak nasinya nanti aja ketika kalian udah pulang sekolah, karena masih ada sisaan nasi kemarin jadi dihabiskan dulu. Nah, waktu lagi ngeblender bumbu, karena blender bumbunya tuh pecah-pecah di bagian pinggirnya, jadilah kayak gini nih, tumpah-tumpah. Tapi nggak apa-apa sih ya, karena udah ada yang menyarankan nggak saya lakuin nih, belum saya lakuin karena Pak suami tuh nggak mau ngelakuin, dan saya kalau mau ngelakuin takut teman-teman. Jadi katanya blender bumbu yang udah pecah tuh di bagian plastiknya itu bisa dikasih sama lem Alteco. Nah, nanti bisa rapat lagi, tapi belum saya lakuin. Jadilah kalau lagi ngeblender tuh pasti nanti airnya itu kayak jatuh-jatuh ke bawah. Nah, untuk bumbu yang lagi saya blender tadi itu buat masak ayam. Ayam apa sih ya namanya? Pokoknya bumbunya itu pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah yang saya buang bijinya. Saya pakein kemiri juga, gula jawa dikit, garam, micin, gula pasir, kaldu ayam, lada, saus tiram dikit sama kecap manis. Nah, untuk bumbunya seperti itu, ditambahin bumbu aromatik, salam sama serai. Alhamdulillah nih teman-teman, masakan saya semuanya udah selesai. Saya udah pengen banget istirahat, capek banget dari tadi di dapur. Terus untuk masakan saya udah selesai semuanya. Ini masih tetap di dalam wajan, naruhnya nanti aja di malam hari kalau Pak suami mau pulang kerja. Dan ya udah, sampai sini video saya. Dapur udah rapi lagi nih, alhamdulillah. Wajannya kosong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh selesai jam 10:30 ternyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.